Pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi, Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat karena hari itu dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat yang diberi nama Muhammad Khalil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Khalil atau Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengazani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia mengabulkan permohonannya. Mbah Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, beliau dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausan mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Kiai Haji Khalil Bangkalan mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an. Ketika usianya menjelang 30, Kiai Haji Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Kiai Haji Khalil Bangkalan muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali. Sebenarnya, bisa saja Kiai Haji Khalil Bangkalan muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan. Tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Kiai Haji Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada, ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Kiai Haji Khalil Bangkalan muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu selama nyantri di Sidogiri, Kiai Haji Khalil Bangkalan muda tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Kiai Haji Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik,
atau tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Kemandirian Kiai Haji Khalil Bangkalan Muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Karena pada masa itu belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Kiai Haji Khalil Bangkalan Muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Kiai Haji Khalil Bangkalan memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Kiai Haji Khalil Bangkalan nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung, sedangkan untuk makan, Kiai Haji Khalil Bangkalan menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Kiai Haji Khalil Bangkalan bisa makan gratis. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, Kiai Haji Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Makkah. Tetapi sebelum berangkat, Kiai Haji Khalil Bangkalan menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Makkah. Dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Kiai Haji Khalil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukan Kiai Haji Khalil Bangkalan bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1859 Masehi, Kiai Haji Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Di Makkah, Kiai Haji Khalil Bangkalan belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, atau guru ulama Indonesia dari Banten. Sosok Syekh Nawawi Al-Bantani sudah kita bahas. Untuk videonya, bisa klik link di atas ini. Di antara guru Kiai Haji Khalil Bangkalan di Makkah adalah Syekh Uthman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia. Pada umumnya, Kiai Haji Khalil Bangkalan belajar pada para masyayikh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian beliau lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon selama di Makkah, Kiai Haji Khalil Bangkalan lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran ngerowot atau vegetarian dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Sewaktu berada di Makkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Haji Khalil Bangkalan bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan Syekh Saleh As-Samarani atau Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab
yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Kiai Haji Khalil Bangkalan cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Makkah. Maka sewaktu pulang dari Makkah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar ilmu nahwu, fikih, tarekat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Kiai Haji Khalil Bangkalan selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulangnya dari tanah Arab, yang tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya, Kiai Haji Khalil Bangkalan dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, beliau pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memandukan kedua hal itu dengan serasi. Beliau juga dikenal sebagai Al-Hafidh Al-Quran, hingga akhirnya Kiai Haji Khalil Bangkalan dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkebuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya, Siti Khotimah, dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkebuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Kiai Haji Khalil Bangkalan sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Kiai Haji Khalil Bangkalan juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, namun juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Kiai Haji Khalil Bangkalan di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat, nahwu dan sorof, beliau juga dikenal sebagai orang yang waskita atau waruh sakdurunge winarah, tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Kiai Haji Khalil Bangkalan lebih dikenal. Pada masa hidup Kiai Haji Khalil Bangkalan, terjadi sebuah penyebaran ajaran Thariqah Naqsyabandiyah di daerah Madura. Mbah Khalil sendiri dikenal luas sebagai ahli thariqat, meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan kepada siapa Kiai Haji Khalil belajar thariqah. Tapi menurut sumber dari Martin van Bruynesen, diyakini terdapat sebuah silsilah bahwa Mbah Khalil belajar kepada Kiai Abdul Azim dari Bangkalan, salah satu ahli thariqat Naqsyabandiyah Uzoriyah. Tetapi Martin masih ragu apakah Mbah Khalil Bangkalan penganut thariqat tersebut atau tidak. Masa hidup Kiai Haji Khalil Bangkalan tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Namun dengan caranya sendiri Kiai Haji Khalil Bangkalan melakukan perlawanan. Yang pertama, beliau melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Haji Khalil Bangkalan mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh, dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Yang kedua, Kiai Haji Khalil Bangkalan tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan beliau lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa beliau tak segan-segan untuk memberi suwuk atau mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Mbah Khalil Bangkalan pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian.